Saya niat mau nikah tahun ini, ibu saya punya pilihan, saya punya pilihan sendiri. Bagus. Yang pusing tuh kalau tak ada pilihan. Kalau begini ya salah. Kalau perlu 4 lagi. Ini pilihan amak den, iko apa den, iko uni den, iko pepsoden. Tapi saya bingung, takut mengecewakan ibu saya. Apa yang saya lakukan Pak Ustaz? Antara saya mau duduk di lantai dengan duduk di kursi, itu pilihan atau keterpaksaan? Pilihan. Kita sekali ini ngajinya duduk di lantai aja ya, di lantai. Kita ngajinya hari ini di kursi. Pilihan kan? Pilihan. Antara saya mau datang pakai mobil dengan pakai motor, pilihan atau keterpaksaan? Pilihan. Terserah saya. Saya mau datang pakai motor, saya mau pakai mobil, saya mau jalan kaki. Antara saya mau sarapan lontong dengan nasi uduk, pilihan atau keterpaksaan? Pilihan. Dah. Antara antum mencintai si A dengan si B, pilihan atau keterpaksaan? Dah. Cinta bukan pilihan. Cinta keterpaksaan. Berarti antum tak paham tentang cinta. Saya sengaja pancing dengan 3 produk tadi. Antum tak bisa dipaksa untuk mencintai, karena cinta bukan pilihan. Paham tak antum? Saya ulang sekali lagi. Saya mau duduk di lantai dengan di kursi. Pilihan kan? Pilihan. Terserah saya. Saya mau duduk di lantai, duduk di kursi. Saya mau datang pakai mobil, pakai motor. Pilihan. Suka hati saya. Saya mau pakai mobil, saya pakai motor. Saya mau sarapan lontong atau nasi uduk. Pilihan. Mencintai A dengan si B. Paham tak paham? Antum memang sampai belum paham. Cinta itu bukan pilihan. Yang satu namanya, payah saya nyebut nama perempuan itu sebut. Cinta itu bukan pilihan, tapi keterpaksaan. Makanya muncul banyak pertanyaan ke saya, Ustadz, apa hukumnya mencintai bini orang? Kenapa? Karena dia terpaksa, tak bisa berpindah ke lain hati. Karena cinta itu keterpaksaan bukan pilihan lah, maka keluar judul lagu Kutunggu Janda. Maka keluarlah lagu Baranak Ampek dan nanti juga. Kenapa? Karena cinta bukan pilihan. Cinta bukan pilihan. Maka jangan menikahi orang yang tidak antum cintai. Paham? Antum bilang sama mak, aku tak mencintai dia, mak. Mak paksa pun aku nikah dengan dia, aku tetap juga akan menikahi pilihan setelah lakinya mati nanti. Baranak ampeknya akan dia nanti juga. Jadi mak antum pun berpikir, kalau mak antum pernah jatuh cinta dan dia dulu nikahnya tidak dipaksa, dia akan berpikir, saya tak akan memaksa Mizian Hazik Abdillah dengan pilihan saya, karena saya tahu dia punya cintanya sendiri. Saya tak akan memaksa Sami, kau mesti nikah dengan pilihan aku. Kau sudah kucarikan ini seorang penghafal Quran tamat dari Kairo. Kata Sami, ayah aja nikah.
Tapi saya hanya mengarahkan, kalau bisa nak, kau carilah yang hafal Quran, supaya bisa dia nanti mengajar di Ma'had Az-Zahra. Kalau bisa nak, kau carilah yang jilbabnya panjang, supaya santri-santri nanti tak salah adab. Kalau bisa nak, kita ini sebagai orang tua begitu, bukan kita paksa, karena cinta bukan pilih. Paham? Dari pertanyaan saya tadi, saya tahu antum belum mengerti tentang situ. Seorang ulama atau yang kami anggap ustadz yang bisa meruqyah, tapi sholat berjamaahnya bisa dibilang tak pernah di masjid. Bagaimana menurut ustadz orang seperti ini? Yang membuat jin itu takut apanya? Apanya yang membuat jin itu takut? Apakah jubahnya? Apakah sorbannya? Tidak. Yang membuat jin itu takut adalah iman orang yang meruqyah. Itu yang membuat jin itu takut. Makanya masya Umar fajjan qattu, kalau Umar sudah melewati jalan, masya syaitanu fajjan ghaira fajjika, setan akan lewat di jalan yang lain. Kenapa? Karena iman Umar. Bukti iman sholat berjamaah. Kalau nampak orang sholat berjamaah, beriman, selamat dari munafik. Macam mana setan bisa takut sama dia? Dia tak sembahyang, dia tak berjamaah. Bukan bacaannya. Kalau bacaannya, setan itu pun hafal ayat kursi itu. Allahu la ilaha illa. Aku hafal, kata setan. Banyak pula hafalan aku lagi dari kau, kata. Kau cuman wala hibzuhuma wa huwal aliyul azim. Aku bisa lah ikraha fid din qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Yang membuat setan itu takut adalah iman. Jadi saya ditanya sama orang, Ustadz, ya, ada orang tukang ruqyah, terus setiap dia meruqyah bininya ikut. Saya bilang, karena jin itu takut sama bininya, bukan sama yang tukang baca itu. Dari mana Ustaz tahu, kata dia? Karena Ustadz yang meruqyah itu pun takut sama bininya. Macam mana lah setan mau takut sama dia? Kata setan, aku takut sama kau karena hati kau tuh takut sama Allah. Macam mana aku takut sama kau? Sama bini kau pun kau takut. Paham antum cakap saya ini kan? Jadi kalau ada orang nanti mengaku bisa meruqyah, mengusir hantu, setan, tak sembahyang, orangnya tidak melaksanakan sunnah, berarti dia setan. Hanya di medsos saja dia diramaikan, dihebohkan orang, diviralkan orang. Dan betul tidak? Berapa banyak orang viral bisa mengusir hantu? Konten, dibuatkan konten. Dulu kan ada acara hantu kan, menangkap hantu segala macam. Orang barat pun ada filmnya viral dulu menangkap hantu. Masih ingat antum judulnya? Ghostbuster. Pakai vacuum cleaner. Masih ingat? Ghostbuster itu saya SMP. Antum tulis nanti di YouTube, masih ada film Ghostbuster. Tukang angkat hantu. Datang dia ke rumah pakai vacuum, mana? Saya sebut hantu. Vacuumnya hantu. Jadi setan itu takut karena iman kita, karena istiqomah kita, itu yang buat dia takut. Semenjak saya hijrah, saya banyak bermuhasabah. Muhasabah itu merenung, introspeksi diri. Saya merasa banyak dosa,
hingga terasa seperti menggendong dosa itu setiap hari. Apakah ini kebaikan atau keburukan? Yang kita takutkan itu adalah kita merasa tak berdosa. Kalau ada antum merasa tak berdosa, hati-hati. Kalau Ustaz, apa yang Ustaz rasakan? Yang saya rasakan, amal ceramah saya sudah diambil karena saya riak. Di mana-mana ceramah baliho, dipuji-puji orang, disanjung-sanjung orang, tangan dicium orang. Saya merasa amal saya ini sudah habis sudah tadi. Saya merasa dosa saya banyak. Dosa ujub, merasa diri, dosa sum'ah, menyebut-nyebut dosa. Jadi mesti selalu merasa berdosa supaya kita selalu beristighfar. Jadi puncak daripada hijrah adalah merasa berdosa. Saya banyak ketemu orang hijrah ini tidak merasa berdosa, tapi membanggakan dosa. Insya Allah kalau ngomong orang agak 5-10 kata udah terbaca kita. Saya ini Pak Ustadz, Ustadz sebutlah mana aja hotel di Pekanbaru. Itu dia bukan berdosa, tapi bangga dengan dosa. Banyak orang bangga dengan dosa. Orang kalau berdosa tak begitu. Takut dia, malu dia, menetes air mata. Jadi antum yang sudah merasa berdosa, berarti sudah masuk dia ke dalam hati. Ada yang mesti diingat, ada yang mesti dilupakan. Yang mesti diingat dosa-dosa, yang mesti dilupakan pahala-pahala. Ada yang mesti diingat, ada yang mesti dilupakan. Yang mesti diingat perbuatan baik orang ke kita. Yang mesti diingat perbuatan baik orang ke kita, perbuatan jahat kita ke orang. Yang mesti dilupakan perbuatan baik kita ke orang, perbuatan jahat orang ke kita. Kok pernah kita buat baik? Lupakan. Sampai orang itu yang mengingatkan kita. Selalu merasa aku banyak dosa, aku banyak dosa, aku banyak dosa. Saya seorang imam di musola. Kalau saya datang kajian Rabu, biasanya tak ada orang sholat di musola, karena tak ada yang bisa jadi imam. Berarti antum sholat dulu. Sholat dulu di sana. Dalam perjalanan kemari ikuti streaming supaya tak putus pembacaan hadis. Bagaimana harusnya sikap saya? Tetap jadi imam di situ. Dan sementara beberapa bulan ini buat pelatihan imam cadangan. Khusus Rabu bilang sama dia, kau jadi imam sini, aku mau ke sana. Kata dia, aku mau ke sana juga gitu. Bukan cuma kau aja. Nah, kok gitu kita ganti-gantian lah. Rabu ini kau sini, Rabu ini sini. Di satu sisi saya sangat ingin datang, di sisi lain saya tak tega. Jangan tinggalkan. Kalau sampai musola itu tinggal, orang tak sholat, istahwadzat alaihimus syayatin, satu kampung itu diganggu setan. Jangan tinggalkan. Tak boleh masjid surau langgar musola kosong dari sholat berjamaah, walaupun antum sendiri. Kalau sampai kosong sekali, satu kampung itu kesetanan, diganggu setan. Bagaimana cara membagi hewan kurban? Di masjid kami begini, satu kupon untuk yang berkurban, satu kupon untuk yang bekerja, satu kupon untuk panitia, satu kupon untuk masyarakat umum. Jadi satu orang bisa dapat 4 kupon. Bapak ini masyarakat, dia ikut berkurban, dia ikut bekerja, dan dia panitia. 4 kupon sebenarnya. Satu kupon biasanya berapa kilo? 2 kilo. 8 kilo sebenarnya.
Coba hitung berapa orang yang dapat 8 kilo. Kalau cuma 7 orang, oke lah. Tapi kalau sampai 70 orang, habislah daging untuk orang tua. Nah, jadi hitung-hitung. Jadi model begini ini ijtihadnya tidak generalisir untuk seluruh. Maka lihat kondisional. Kira-kira yang dapat 4 ini bisa berapa orang? Kalau dihitung-hitung cuma 1 orang Pak Ustadz, cuma Pak Ketua Masjid itu aja. Itu pun tak diambilnya, kami kasih 4 kupon, cuma 1 aja diambil, yang 3 dibalikkan, nggak apa-apa. Tapi kalau pas dihitung-hitung ternyata 10 orang, berarti habis jatah 30. Perlu dirubah sistem ini. Ini perlu diamandemen, dibawakan ke MK ini. Karena kalau diteruskan ini menimbulkan mudarat. Apa hukumnya membuat semen dan keramik pada kuburan? Tanah ini tanah wakaf untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat. Gitu bunyi akadnya. Tanah ini tanah wakaf untuk kaum muslimin dan muslimat. Apakah saya berhak dikuburkan di situ? Saya berhak, karena saya termasuk muslim. Tak bisa saya dikuburkan di situ karena di semen. Maka yang menyemen itu sudah mengambil tanah wakaf. Kalau pekuburan umum kaum muslim. Tapi saya bapak kawan kita berkumpul, lalu kita buat tanah wakaf khusus peserta Riyadhus Shalihin, limited, boleh. Kenapa? Karena tidak umum untuk orang. Atau saya wakafkan tanah untuk keluarga saya, maka yang ada berkubur di situ, kubur saya, kubur Mizian Hazik, kubur Sami, karena itu limited untuk saya. Tapi kalau kubur kaum muslimin muslimat tak boleh, karena itu bukan milik personal, tapi milik orang umum. Kenapa kubur almarhumah emak Ustadz Semen bertiang beratap lagi? Karena tanah itu saya beli sebulan sebelum dia meninggal. Saya bawa ziarah, tanah itu sudah habis. Kata emak saya ke orang yang punya tanah ini, nama yang punya tanah ini Dedek, ku minta tanah kau tuh semeter. Untuk apa, Wak? Aku nanti kalau mati aku mau di sini. Sebulan sebelum meninggal, saya bawa ke situ. Jadi setelah meninggal, saya beli tanah itu 22 meter, ke belakang 60 sampai ke tepi sungai. Saya beli, saya semen, saya buat tiang supaya saya datang setahun sekali buat kenduri dan bawa anak saya sama anak Jamal, anak adik saya, mengajarkan mereka ziarah. Setiap tahun saya buat kenduri, saya bawa mereka baca Yasin, saya kasih atap supaya tak kepanasan, karena saya beli. Jangan nanti orang yang tak tahu cerita ini, alah Somad tuh ngomong aja tuh, makam maknya di semennya. Saya beli tanah itu, bukan tanah pekuburan kaum muslimin. Jelas? Nah, jangan nanti cakepnya aja tuh. Kami kemarin di kampungnya tengok, semennya kami tengok.